Jadi saya begitu melihat apa namanya pembangunan ini udah jadi, saya jadi tertarik gitu guys untuk mendokumentasikannya gitu loh, dan berbagi kepada teman-teman yang mungkin belum tahu atau mungkin halo guys, jumpa lagi di vlog saya Bambang Sujati. Kali ini saya berada di daerah Kelapa Gading ya guys ya. Saya akan mereview tentang jalan tol yang baru ya guys ya, yang baru selesai pembangunannya ya guys ya. Oke, sebelum saya lanjut videonya, saya minta ke teman-teman untuk like video saya dan jangan lupa subscribe, syukur juga berbagi ke teman-teman yang lain agar lebih banyak yang menonton video saya. Oke, kita lanjut ya guys ya. Sekarang ini saya posisinya berada di Jalan Boulevard ini ya guys ya. Jadi di belakang saya yang dari atas, yang dari flyover itu adalah jalan akses dari Gading Festival ya guys ya. Jadi dari flyover itu sebelumnya Gading Festival, jalan akses untuk masuk ke daerah Kelapa Gading. Dan yang di sebelahnya itu adalah jalan Pegangsaan 2 guys ya. Jalan Pegangsaan 2 atau jalan yang dari arah Pegangsaan 2 maksud saya, dan dari arah Pulau Gadung aksesnya lewat itu ya guys ya. Oke guys, kita lanjut reviewnya arah ke sana guys ya. Sepanjang jalan ini ya guys ya, sepanjang jalan Boulevard Timur ini. Nah ini nih jalan tolnya yang baru itu guys ya. Jadi jalan tol ini guys ya, jalan tol ini sebelumnya dari sana itu, ini arahnya dari Bekasi ya guys ya, dari Jalan Raya Bekasi. Jadi tol ini sebenarnya boleh dibilang pendek ya guys ya, karena dari Jalan Raya Bekasi itu tepatnya setelah perempatan Jalan Raya Cakung ya, Cakung ke arah ke itu sama arah ke Bekasi ya guys ya. Kurang lebih di sana tuh. Pokoknya udah masuk ke perbatasan Bekasi sebelum BKT ya guys ya. Jalan tolnya itu. Nah, dari situ sebelumnya itu bisa nyambung masuk tol ke Jor ya guys ya. Jadi aksesnya dia dari Kelapa Gading ini bisa langsung arah ke Bekasi, Jalan Raya Bekasi, atau nyambung ke tol Jor. Nah, tolnya ya ini nih guys nih. Sepanjang jalan ini dia melewati Jalan Boulevard Timur ini, terus sampai ke perempatan Menara 1 sana, lewat lagi lurus sampai ke Boulevard Barat. Di sana ada pintu keluar, di depan Moy juga ada pintu masuknya guys ya. Jadi kurang lebih sepanjang itu jalan tol ini ya guys ya. Oke guys, kali ini saya bawa motor. Kita jalan pelan-pelan ya guys ya. Saya mereview tempat ini teman-teman, maksud saya pengen berbagi ke teman-teman yang mungkin belum tahu perubahan yang ada di daerah Kelapa Gading ini ya guys ya. Yang tadinya tidak ada jalan tol ini ya guys ya. Jadi tuh guys, keren sekali tuh. Jadi yang tadinya sini los ya, kita bisa ngelihat ke atas gitu, ke langit langsung. Sekarang agak tertutup guys. Tapi ini ada untungnya nih, di saat hujan istilahnya, kita lewat di sini, di bawahnya kita nggak kehujanan guys. Dan juga sebenarnya juga menambah keindahan sih menurut saya ya. Pandangan mata kita itu ya tadinya beda gitu lah guys ya. Lihat ini, kelihatan banyak tiang-tiang penyangga jalan tol tuh, dan terlihat susun rapi tuh guys ya. Nih saya berhenti guys ya. Tuh, ngelihat secara berurutan ya guys ya, tiang. Nah, bentuknya pun simetris sekali ya guys ya. Jadi dilihatnya itu enak gitu guys, bagus gitu loh menurut saya guys ya. Makanya saya mereview ini
saya menilai dari segi apa ya, keindahannya itu ada nilai indahnya ya guys ya. Di samping itu juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman yang mungkin sudah lama tidak ke Kelapa Gading, atau mungkin yang belum pernah ke Kelapa Gading, atau mungkin yang selama ini lewat di daerah Kelapa Gading yang sering macet waktu pembangunannya. Jalanan ini cukup luas guys jadinya guys itu. Jadi berapa jalur ini ya? 3 jalur mungkin ya. Jadi yang tadinya melihat jalan apa, lewat jalanan sini tuh macet, ini apa pembangunan apa, saya sendiri juga sempat bertanya-tanya guys. Jadi apa namanya, pembangunan jalan ini tuh sebenarnya buat apa gitu loh, buat flyover tapi kok panjang sekali gitu. Nggak taunya jalanan ini dibuat untuk jalan tol ya guys ya. Jalan tol dari Kelapa Gading menuju ke mana itu, Bekasi Raya, atau bisa nyambung ke Jor dan juga sebaliknya ya guys ya. Jadi apa namanya, jalanan ini boleh dibilang jalanan tol ini terbilang pendek menurut saya guys ya, karena memang cuma aksesnya beberapa kilometer saja ya guys ya. Menurut saya nggak nyampe 10 kilo sih, kurang lebih lah ya, kurang lebih 10 kilo lah. Jadi apa namanya ya, saya benar-benar melihatnya itu menarik gitu buat saya. Ini kantor kecamatan Kelapa Gading, kantor camat Kelapa Gading ya. Di belakangnya itu belok kanan sana guys ya, depan itu lampu merah. Ini mohon maaf ya guys ya, saya berkendara sambil memainkan handphone, sebenarnya tidak boleh, tapi saya juga pelan-pelan jalannya. Terus udah gitu saya juga ambil jalur sebelah kiri, dan saya juga menyalakan lampu sen ke kiri. Sekali lagi tidak pantas untuk dicontoh ya guys ya, cuman saya pengen berbagi ke teman-teman mungkin dengan caranya seperti ini. Jadi saya lanjut ya guys ya. Dalam video kali ini kenapa saya mereview jalanan ini, karena saya ingin memberikan informasi, pengetahuan ke teman-teman yang mungkin belum tahu, atau mungkin sudah lama nggak ke Kelapa Gading, atau mungkin dulu pernah kerja di daerah Kelapa Gading. Nah sebentar, ini dekat sana ini ada bundaran ya guys. Arahnya kalau lurus itu Rumah Sakit Yosudarso Sunter, belok kanan ke Lapanias, belok kiri Pulau Gadung Rawamangun ya guys. Di depan, di sebelah kiri ini taman jogging ya guys ya. Sebelah sana juga ada taman joggingnya ya guys ya. Oke, kita lanjut pelan-pelan ya guys. Jadi mungkin teman-teman yang dulu pernah tinggal di daerah sini, atau mungkin pernah bekerja ya di daerah sini, pengen tahu kondisi sekarang seperti apa di sini. Nah kurang lebihnya seperti ini ya guys ya. Jadi tuh, di bundaran sini aja nih, bundaran Menara 1 namanya ya ini ya, benar nih tulisan Menara 1 ya gitu, terbesar guys. Kalau saya menyebutnya Menara 1 ya, setahu saya sih orang-orang sini juga menyebutnya bundaran Menara 1 ya. Nah di sini ini buat MRT ya guys ya. Mungkin teman-teman yang pernah naik MRT pasti tahu jalanan ini ya guys ya. MRT ini pun juga tergolong pendek sebenarnya guys ya. Setahu saya ini dari daerah mana tuh namanya, Pegangsaan 2 situ, di terminalnya ada di situ, di stasiunnya maksud saya, stasiunnya apa namanya, sampai ke sana itu Rawamangun di velodrome ya, velodrome. Setahu saya itu sih. Ini karena mungkin masih uji coba atau bagaimana, jadi cuman pendek ya pembangunannya ya. Nah ini tol ini nih di atasnya nih ya, susun jadinya ya, di atasnya itu tol ini masih lurus ke sana ke Boulevard Barat ya guys ya. Ini kita pelan-pelan ya guys ya, ada petugas ya guys ya itu. Mudah-mudahan saya nggak kena tilang nih dengan memainkan handphone. Petugasnya di sebelah sana. Jadi saya tadinya itu spontanitas ya guys ya, tanpa rencana sebelumnya, karena saya tadi itu habis nganterin istri saya yang kebetulan bekerja di daerah Sunter situ ya guys ya. Nah di sini ini juga taman jogging ini guys ya. Jadi saya begitu melihat apa namanya,
pembangunan ini udah jadi, saya jadi tertarik gitu guys untuk mendokumentasikannya gitu loh, dan berbagi kepada teman-teman yang mungkin belum tahu atau mungkin sudah lama tidak ke daerah Kelapa Gading. Nah, seperti ini kurang lebihnya ya guys ya. Karena saya sendiri tadinya juga udah lama sekali ya tidak lewat sini, karena ya pertama karena masih pandemi COVID-19, dan juga jarang sekali saya kesini sejak COVID itu. Teman-teman pun juga saya rasa juga jarang yang kemari ya guys ya, karena memang kebanyakan di sini mall-mallnya ditutup, layanan-layanan itu juga terbatas ya. Bahkan yang kerja-kerja di daerah sini pun juga hanya 50% ya di setiap apa namanya ya kantor-kantor yang buka atau apa itu. Jadi mereka mengikuti aturan pemerintah untuk mempekerjakan hanya 50% karyawannya selama pandemi COVID-19. Enaknya ini jadi luas ya, jalanan di bawahnya. Jadi sekali lagi saya minta ke teman-teman untuk selalu setia menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys ya. Di sini ini guys ya, merupakan pusatnya di Kecamatan Kelapa Gading ya. Jadi memang ya pusat bisnis, pusat belanja, pusat mall ya, perkantoran, pokoknya banyak ini guys. Layanan publik juga banyak di sini ya guys ya. Maksudnya apa namanya, dari perbankan, dari ya ruko, perkantoran, pokoknya banyak di sini ya guys. Makanya di sini tuh banyak sekali yang bekerja di daerah sini ya. Dari security, sales, macam-macam lah guys ya. Banyak inilah, karena memang di sini tuh pusatnya ya guys ya. Pusatnya keramaian di daerah Kelapa Gading itu ya di sini nih guys ya. Yang ini udah pintu tol keluarnya nih guys ya. Ada mobil dari sini. Nah, itu ada dua ya, sebelah sana itu pintu masuknya ya guys ya, dari arah depan mall itu. Ya guys ya, kameranya goyang ya guys ya, jalannya goyang. Saya sebenarnya juga jalan juga pelan-pelan ya guys ya. Semenari 20 guys, nggak nyampe 40. Nah di sini nih, nah ini keluarnya nih, pintu keluarnya nih. Sudah. Coba lebih di sini. Sana tuh guys, ini pintu keluarnya nih guys, dari arah Bekasi itu kalau keluar di sini nih pintunya, pintu keluarnya. Itu di atas itu masih ada sepertinya sambungan, itu nggak tahu nantinya kemana. Kalau kemungkinan menurut saya itu akan nyambung ke tol dalam kota guys ya, karena di sana itu kan ada tol dalam kota, tol mana tuh namanya ya, tol Tanjung Priuk ya guys ya. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Nah ini yang pintu masuknya nih guys. Nah pintu masuknya dari sana tuh, dari depan mall. Kita ke sana ya guys. Ini jalanan sudah mulai rame ya guys ya, karena emang udah agak siang ya. Jadi mereka pada berangkat kerja. Tapi mereka bekerja juga menurut saya belum full ya, maksudnya belum semua karyawan. Ini kalau waktu sebelum pandemi COVID-19 guys, itu jam segini itu ramai sekali guys. Orang yang berangkat kerja itu kan
nggak hanya ke Kelapa Gading sini ya, karena ini bisa tembus ke Sunter, ke Kemayoran, ke arah banyak, pokoknya arah sana tuh lurus itu bisa kemana-mana ya guys ya. Oh, putaran sini ditutup guys, baru ini belum lama ditutup nih guys. Oh, ini nggak bisa guys. Waduh, mohon maaf sekali guys. Saya kira ini bisa, tadinya ini bisa nih guys. Ini dibuka ini. Ini masih baru tuh. Itu apa namanya ya, penutup jalannya aja masih kelihatan baru tuh, belum lama dipasang. Saya kira dari situ tadi bisa masuk guys. Jadi maksud saya mau ke sana, saya mereview yang di sana tuh, arah pintu masuknya sana. Nah, tepat di depan mall ini guys ya, Mall of Indonesia guys. Jadi memang di sana itu kan udah perbatasan ke Sunter ya guys ya. Nah, jadi memang khusus buat arah dari buat orang-orang yang tinggal di daerah Kelapa Gading, utamanya di daerah mall sini ya guys ya. Jadi mereka begitu keluar dari mall sini, mereka bisa langsung masuk ke jalan tol itu arah ke Bekasi. Oke guys, saya rasa video saya kali ini cukup segini dulu ya guys ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, bisa menambah informasi ke teman-teman, menambah pengetahuan, menambah wawasan ke teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys ya. Saya cukup dulu sampai di sini. Saya doakan ke teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan kelancaran dalam segala usahanya, dan jangan bosan untuk selalu melihat video-video saya ya guys ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.